Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amrin Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko yang bersumber dari buku Manajemen Risiko karya Ida Ayu Made Sasmita Dewi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang pertama adalah definisi resiko. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, resiko adalah uncertainty about future events atau ketidakpastian tentang kejadian masa depan. Maksudnya, kita tidak dapat mengetahui masa depan seperti apa yang terjadi, namun kita dapat mengidentifikasi seperti apa masa depan melalui arah atau pilihan yang kita pilih. Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jay Kasim mendefinisikan resiko menjadi 3 hal, yaitu 1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah yang mana mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Kemudian ada definisi manajemen risiko. Menurut SBC Warburg, manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Dengan adanya sebuah proses kebijakan dan prosedur lengkap dapat membantu dan melindungi perusahaan atau organisasi dalam menghadapi risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen risiko. Secara umum terdapat 6 pokok yang menjadi alasan mengapa manajemen risiko itu penting bagi perusahaan atau organisasi. Di antaranya 1. Bersifat melindungi, di mana manajemen risiko melindungi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Manajemen risiko akan membuat kerangka kerja menjadi konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mendorong manajemen agar lebih proaktif, memotivasi manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi dari risiko yang ditimbulkan dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dalam kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam organisasi agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, ada meningkatkan kinerja, di mana dapat dilakukan dan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan. Yang terakhir, sosialisasi manajemen risiko, yaitu membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Kemudian ada proses manajemen risiko. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini. 1. Identifikasi risiko. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam berbagai aspek seperti sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Kemudian diklasifikasikan sesuai kategori risiko masing-masing. Yang kedua, evaluasi pengukuran risiko. Ini bertujuan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga memungkinkan perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan mungkin terjadi di kemudian hari. Yang terakhir ada pengelolaan risiko. Ini bertujuan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengelolaan yang baik akan menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi organisasi maupun perusahaan. Sebaliknya, jika tidak, maka kerugian yang akan didapatkan. Nah, itu dia penjelasan mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tunggu video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.